Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usmanoki. Baiklah, di kesempatan kali ini kami kembali berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengikuti di tahap 1 kemarin, dimana pada hari ini itu sudah resmi teman-teman diumumkan terkait dengan jawaban sanggah untuk hasil seleksi kompetensi tahap 1 yang sudah bisa dicek di portal SSCSN. Namun bagaimana langkah selanjutnya bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus dan tidak lulus? Oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, nah di sini kami akan memberikan bagaimana cara dulu melihat ya hasil seleksi atau jawaban sanggah dari kompetensi 1 yang sudah teman-teman ajukan barangkali atau mencek hasil kelulusannya. Ya teman-teman, langsung saja di sini login ke portal SSCSN BKN, masukkan nick, kemudian masukkan password yang sudah dibuat. Maka di bagian resume pendaftar nanti bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus, maka tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021. Dan untuk tahap selanjutnya di sini juga dijelaskan adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi di sini teman-teman, bagi rekan-rekan yang sudah lulus itu ada keterangan untuk pengisian daftar riwayat hidup untuk pengusulan penetapan nomor induk yang akan dilaksanakan oleh Panselnas tentunya nanti. Namun di sini di bagian bawah resume ini belum ada muncul tombol untuk mengisi daftar riwayat hidup, sehingga dihimbau bagi rekan-rekan yang lulus untuk selalu mencek di portal SSCSN terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup ini. Dan tentunya kita tunggu aba-aba dari Kemendikbudristek ataupun dari BKD ya teman-teman, karena berdasarkan penjelasan Pak Muhammad Ridwan kemarin di postingan beliau, bahwasanya bagi untuk pengisian untuk daftar riwayat hidup ini silakan dicek di portal SSCSN BKN. Tentunya juga himbauan menunggu informasi selanjutnya dari Kemendikbudristek, ataupun teman-teman juga aktif ya mencek di akun resmi BKD ataupun di website instansi daerah teman-teman sekalian yang lulus ya. Jadi cara menceknya silakan teman-teman klik di bagian layanan informasi, kemudian langsung saja menuju ke kontak instansi. Nah seperti ini teman-teman. Nah silakan saja ketika nama instansi di sini bagi rekan-rekan sekalian di mana tempat melamar formasi yang sudah lulus. Seperti itu saya contohkan misalnya di Riau, kemudian langsung saja pilih website BKD tempat teman-teman berada seperti itu. Nah silakan dipantau di portal atau di website resmi BKD tempat teman-teman mendaftar tadi untuk melihat informasi selanjutnya terkait dengan mungkin setelah nanti adanya penetapan NIP tentunya, yaitu pemberkasan ya bagi rekan-rekan guru honorer yang lolos pastinya. Nah selanjutnya bagaimana dengan jawaban sanggah bagi rekan-rekan yang tidak lolos ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi itu tampilannya banyak ya, tergantung dari jenis sanggahan dan juga jawaban dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah kita contohkan di sini ada seperti ini tampilannya teman-teman bagi yang jawaban sanggahnya tidak diterima. Di sini ada penjelasan dari Kemendikbud, yaitu afirmasi usia 35 tahun itu terhitung pada saat pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru bertambah usia tepat 35 tahun pada saat setelah pendaftaran, maka tidak terhitung. Selain itu, untuk mendapatkan 15% dari afirmasi usia 35 tahun, Anda juga harus tercatat aktif selama 3 tahun terakhir dalam Dapodik.
Ya, di sini bisa kami tarik kesimpulan yang mengajukan sanggah di sini tentunya mungkin beliau merasa umurnya itu sudah 35 tahun, tapi perlu menjadi catatan penting bagi rekan-rekan sekalian bahwasanya afirmasi untuk usia ini itu diberlakukan, kan sudah dijelaskan juga di dalam Permen PAN RB nomor 28 bahwasanya afirmasi usia ini dihitung berdasarkan pada saat pendaftaran, ya. Jadi ketika teman-teman belum berusia 35 tahun saat pendaftaran, maka afirmasi ini tidak bisa teman-teman diberikan oleh Panselnas. Karena sini sudah dijelaskan juga di dalam Permen PAN RB. Kemudian afirmasi usia ini juga harus diiringi dengan masa kerja, ya. Maksud kami ini tercatat aktif selama 3 tahun terakhir di dalam Dapodik, ya. Artinya tercatat aktif selama 3 tahun di Dapodik. Jadi bagi rekan-rekan sekalian mungkin pada saat mendaftar umurnya sudah 35 tahun ke atas, namun dari data Kemendikbudristek teman-teman itu ternyata baru tercatat aktif di Dapodik sekitar 2 tahun atau 1 tahun. Jadi teman-teman juga tidak mendapatkan afirmasi tambahan usia, yaitu 15% dari kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman. Ini analisa kami terkait dengan jawaban sanggah Kemendikbudristek yang pertama ini. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi seperti ini, alasan sanggah. Ya, ini alasan sanggahnya teman-teman. Hasil tes saya tidak mendapatkan afirmasi usia. Ini sama berarti ya, masalah usia juga. Sedangkan usia saya saat ini 37 tahun. Dalam hal ini saya lampirkan kartu ujian KTP dan hasil tes saya. Kemudian dijawab dari Kemendikbudristek, penambahan poin 15% dalam afirmasi usia 35 tahun berlaku apabila Anda berusia 30 tahun atau lebih dan tercatat aktif mengajar dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Jadi di sini teman-teman, kemungkinan peserta yang mengajukan sanggah ini adalah memang mungkin umurnya 35 tahun ke atas, namun tercatat aktif di Dapodik itu di bawah 3 tahun, teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini ada lagi jawabannya seperti ini. Jawaban dari Kemendikbudristek terkait dengan jawaban hasil sanggah yang ditolak. Seperti ini, sanggahan Anda mengenai validasi THK2 akan diverifikasi. Anda dapat melihat verifikasi pada hubungan pasca sanggah apabila terdata aktif 3 tahun berdasarkan data Dapodik. Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Jadi sini teman-teman, ini masih juga berkaitan sepertinya dengan data di Dapodik ya teman-teman, yaitu dimana di sini ingat syarat untuk afirmasi ini. Sekali lagi teman-teman silakan cek di Permen PAN RB nomor 28 atau juga di portal guruppk.kemendikbud.go.id terkait dengan kebijakan afirmasi. Di sini teman-teman memang itu dijelaskan untuk afirmasi usia ini itu berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Berarti ini beruntukan baik untuk THK2 maupun juga untuk yang guru honor negeri seperti itu yang sudah mengikuti di tahap pertama kemarin. Nah, itu teman-teman terkait dengan beberapa contoh dari jawaban sanggah ya, dari Kemendikbudristek yang ditolak. Tentunya bagi yang sudah lulus itu akan ada notifikasi seperti ini untuk tahap selanjutnya, yaitu mengisi daftar riwayat hidup. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus, selamat. Kemudian bagi rekan-rekan yang dinyatakan belum lulus untuk di tahap 1 ini, jangan berkecil hati dan persiapkan diri untuk menghadapi jadwal selanjutnya atau kompetensi 2 yang sudah kita lihat atau sudah dicantumkan juga jadwalnya, yaitu bahwasanya untuk pengumuman dan pemilihan formasi nanti itu tanggal 24 sampai 30 Oktober. Jadi nanti teman-teman bagi rekan-rekan terkhusus untuk guru honor negeri dan STHK2 yang tidak lolos, kemudian juga lulusan PPG dan juga guru swasta itu nanti melakukan pemilihan formasi. Ya, pemilihan formasi untuk tes tahap kedua untuk mengikuti ujian kompetensi selanjutnya. Jadi silakan persiapkan diri, karena berdasarkan informasi yang sudah kita dapat juga untuk afirmasi usia, afirmasi THK2, kemudian afirmasi disabilitas, kemudian afirmasi kompetensi teknis cerdik itu juga masih berlaku di tahap kedua teman-teman. Dan lebih menguntungkan lagi, di tahap kedua ini tidak ada lagi yang namanya
afirmasi untuk guru induk ya. Jadi di sini semua sama rata teman-teman, bisa bersaing untuk memperebutkan formasi. Jadi terbuka untuk umum persaingan untuk 4 kategori ini, yaitu guru honor STHK 2 yang tidak lolos di tahap 1, begitu pula dengan guru honor negeri, kemudian guru swasta dan lulusan PG. Semuanya bersaing untuk memperebutkan formasi, dan nilai yang tertinggi nantinya itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K untuk di tahap 2. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekian dari Usmanogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.